Oke. Jadi materi yang berikutnya adalah adversarial search. Kalau di buku Russell edisi 4 sebetulnya CSP dulu baru yang adversarial, tapi nggak apa-apa. Adversarial dulu karena tidak terlalu banyak yang kita bahas ya, tidak semua bagian adversarial dibahas. Coba ini saya mau tanya ke Hiskia. Ada Hiskia Raditya? Belum bergabung? Oke, Hiskia tidak ada. Kian Andreas. Ada? Belum join Bu seperti. Belum join juga. Oke. Raihan Emir ada? Ada Bu. Oke. Jadi misalnya gini ya, kita sekarang membayangkan adversarial itu apa sih terjemahannya? Berlawanan gitu ya, saling melawan gitu. Nah, untuk adversarial search sebetulnya itu bisa lebih dari 2 yang saling berlawanannya. Bisa 3, 4 atau lebih sebetulnya. Tapi memang di kuliah kita dibatasi 2 saja untuk menyederhanakan dan mempermudah pemahaman gitu ya. Termasuk untuk tugas Anda juga, Tujuh dan Tubes nanti, adversarial search-nya dibatasi cuma 2 playernya gitu. Nah, di sini kita memudahkan kita untuk memahami game ya dalam permainan. Jadi kita punya turn-based game. Contohnya yang paling gampang itu catur, yang bisa dibayangkan, gitu ya. Nah, coba tadi saya nanya ke siapa? Rehan ya. Coba Rehan. Kalau catur, masih ingat 6 properti task environment-nya apa saja? Masih ingat 6 properti nggak? Yang partially observable atau fully observable, kemudian yang static atau dynamic, dan seterusnya. Kita batasi catur saja dulu. Kalau catur seperti apa propertinya? Catur dia yang pertama itu fully observable. Iya, betul. Kemudian Terus single agent atau multi agent? oh, multi agent. Oke. Lupa ininya apa aja ntar. Oke, boleh sambil dibuka. Deterministik atau non-deterministik? Ya, deterministik. Deterministik. Karena ketika kita melakukan aksi, state-nya pasti berubah ke sebuah state gitu ya. Tidak ada stokastik di sana. Oke, kemudian statik atau dynamic? Statik. Oke, nah ini bergantung ya. Jadi kalau misalnya benar-benar nggak dibatasin waktunya, maka dia termasuk statik. Ketika si agentnya mikir, lingkungannya tidak berubah. Dynamic itu kalau ketika agentnya mikir aksi apa yang harus saya ambil, state-nya mungkin berubah. Nah, kalau misalnya ada persoalan waktu, jadi maksudnya dibatasin waktu nih, makin lama mikirnya, skornya akan berkurang. Nah, kalau yang begitu berarti semi dynamic. Ini misalnya tidak seperti itu gitu ya, caturnya misalnya tidak ada pewaktuan, maka dia termasuk yang statik. Oke, kemudian episodik atau sekuensial? Sekuensial. Sekuensial ya, karena langkah sekarang itu akan menentukan langkah berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Discrete atau continue? Discrete.
Discrete. Karena kita bisa memisahkan ya state aksi, state aksi, state aksi. Maka discrete. Nah, nanti kalau ujian ini nggak akan diberi hint gitu ya. Fully observable atau partially observable. Nah, itu Anda yang harus ingat sendiri. 6 itu apa aja. Oke? Ya, terima kasih. Jadi untuk adversarial search kita akan menggunakan asumsi ini. Jadi dia fully observable. Kenapa? Karena nanti ada lagi sebetulnya ya di bab buku Russell juga yang partially observable. Contohnya kalau main kartu yang nggak dibagi semua gitu. Maka kita kan ada kartu lawan yang nggak bisa kita lihat. Gitu. Nah itu yang partially observable. Padahal kartu yang dimiliki lawan itu mungkin berpengaruh juga sebetulnya. Sebaiknya aksi apa yang diambil oleh agent. Oke, tapi untuk mempermudah pemahaman kita, adversarial search-nya dibatasi dulu ke asumsi yang seperti ini. Nah, kecuali yang ini nih, yang static atau dynamic. Ada kemungkinannya karena kita dibatasi waktu untuk mikir, karena kan ceritanya adversarial search itu kan saya misalnya mau milih aksi apa yang sebaiknya saya lakukan, maka saya mencoba. Kalau mungkin Anda yang suka main catur, mungkin juga begitu ya, atau permainan yang lain. Nah, kalau saya melangkah begini, dia bisa begitu. Kalau dia begitu, maka saya akan melakukan ini berikutnya, sampai langkahnya panjang. Sampai kalau bisa sih saya mikirnya nanti sampai berakhirnya gitu ya, kemungkinannya. Tapi kan setiap aksi itu kan kemungkinan aksi lawannya juga bisa lebih dari satu gitu ya. Sehingga itu yang kemudian membatasi. Kadang-kadang ketika kita membuat pohon pencarian, pohon ruang status untuk adversarial search itu tidak bisa benar-benar sampai akhir permainan. Karena menjadi batasi waktu itu dan kemungkinan juga komputasinya ya, mesin komputasinya mungkin nggak bisa se-powerful itu gitu. Tapi sebetulnya idenya adalah dari segi waktu itu hanya membatasi bahwa ya kita level kedalaman pohon ruang statusnya itu nggak bisa dalam sekali, tapi terbatas sampai kedalaman M. Biasanya begitu ya, tapi kita tetap menilainya adalah bahwa ya ketika agent mikir, state-nya nggak berubah, gitu ya. Oke, nah jadi dari sini ceritanya adversarial search itu zero sum. Yang kita pakai juga asumsinya adalah yang zero sum, artinya menang atau kalah. Jadi tidak kemudian saling berkolaborasi, kita kemudian kumpulkan bonus atau poin sehingga nanti kalau kita di total kita sama-sama dapat banyak, bukan begitu ya. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Oleh karena itu kita biasanya menggunakan max dan min ini. Max dan min. Oke, max adalah player kita. Min itu adalah lawan. Nah, nanti kalau lawan juga pakai bot, ya berarti max-nya dia, ya berarti player dia gitu. Itu ya, intinya masing-masing kan punya pohon pencarian sendiri-sendiri. Jadi max itu adalah kita, agent kita, min itu adalah yang lawan. Jadi kita berusaha mencari nilai yang semaksimal mungkin dari pilihan yang ada di bawahnya, min mencari nilai yang seminimal mungkin. Nah, seperti tadi saya katakan, kadang-kala kita tidak bisa kita tidak bisa sampai akhir permainan banget gitu membuat pohonnya. Karena dibatasi waktu juga untuk berpikir. Sehingga kadang dibatasi sampai M kedalaman. Walaupun mungkin kalau permainannya sederhana, bisa saja M-nya ini ya sudah sampai akhir gitu ya, sampai terminal state-nya. Nah, di kedalaman M ini, maka kita punya yang namanya terminal state. Jadi di state itu kita harus bisa menentukan nilai utilitasnya. Kalau di slide, itu contohnya kalau permainan tic-tac-toe, maka untuk state ini nilainya utilitasnya 1. Itu utilitasnya tentunya kita lihat, ya state itu sebetulnya punya siapa, gitu ya. Tentunya punya max maksud saya. Jadi, tapi berhentinya bisa di max, bisa di min gitu ya, level kedalaman itu. Tapi state ini untuk max itu nilainya dia berapa? Contohnya tic-tac-toe, kalau kemudian X-nya itu bisa sebaris, maka dia 1. Kalau kemudian sama-sama nggak ada yang sebaris 0, kalau ternyata yang lawannya, yang nilai lingkarannya itu bisa sebaris, maka minus 1. Minus 1 untuk kita, untuk agent kita yaitu si X. Nah,
Di sini yang penting juga adalah asumsinya lawan itu memilih aksinya secara optimal juga. Oke, sehingga dia pasti milih aksi yang paling baik buat dia dan paling jelek buat saya supaya saya kalah, gitu ya. Itu maksudnya bahwa lawan diasumsikan memilih aksi secara optimal. Kalaupun dia nggak optimal, berarti dia lebih kemungkinan kita untuk memilih aksi itu lebih baik lagi gitu, karena dia berarti memilih yang lebih jelek, gitu kan? Kalau dia optimal, berarti dia yang memaksimalkan keuntungan dia, yang meminimalkan keuntungan saya. Kalau dia nggak optimal, berarti ya mestinya sih saya lebih bagus lagi, bisa lebih menang lagi gitu. Nah, seperti tadi saya nyatakan, maka kemungkinan untuk mengenerate semua pohon ruang status ini sampai ke akhir permainan itu bisa sangat banyak dan memakan waktu. Maka kita kenal juga istilah alpha beta pruning. Jadi ada cabang-cabang tertentu atau nodes tertentu yang tidak perlu kita telusuri lagi. Begitu nilainya sudah alfa, nih sudah lebih besar daripada beta, sudah nggak usah dilanjutkan, kita backtrack. Nah, Minimax ini adalah algoritma yang sifatnya rekursif, gitu ya. Jadi ketika saya mau mencari berapa aksi apa nih, kan idenya adalah ketika max ini berada di sebuah state ini, A, kan dia harus milih nih, saya milih A1, A2, atau A3. Oke, sedangkan angka-angka yang ada di level bawahnya itu sebetulnya nggak ada di awal. Yang bisa kita ketahui angkanya itu hanya di terminal state-nya saja. Sehingga kita sudah tahu ya kedalamannya berapa, maka angka di kedalaman itu kemungkinan aksinya ada apa saja, state-nya apa saja, dan kita punya nilai seberapa bagus state tersebut. Nah, nanti dari sana, maka di minimax dia akan manggil dulu fungsi max. Nanti max-nya akan manggil fungsi min. Karena gantian nih turn based game. Lawan saya main dulu, baru lawan, nanti lawan saya lagi, baru lawan, dan seterusnya. Nah, panggil berganti-ganti, max manggil min, min manggil max gitu ya. Nanti sampai ke terminal state. Nah, kalau terminal state baru basisnya tuh. Basisnya dari rekursif, nanti dia akan mengembalikan nilai ke yang atasnya, manggil atasnya, kembalikan lagi yang manggil sebelumnya, begitu seterusnya, sehingga kita akan punya angka-angka di setiap state ini. Gitu ya idenya. Jadi yang ada angkanya itu yang ketahuan itu adalah si terminal state-nya. Nah, untuk mencapai terminal state itu nanti, baiknya kita pilih yang mana, itu baru ditentukan berikutnya. Oke, kira-kira idenya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Bu? Ya. Saya mau nanya, ini yang tadi saya dengar di slide itu, yang waktu di C, itu dia 4 dan 6-nya nggak dicek lagi karena 2 lebih kecil dari 3 yang sementara itu. Nah, itu kan kalau dia 246, Bu. Kalau misalnya dia 216, Bu, kan seharusnya dia bisa jadi 1. Ya, nggak masalah. Jadi gini, ketika nilai 2-nya, sebentar ya, saya perbesar saja ya, sebentar. Nggak jadi. Baru kepikiran. Ya nggak apa-apa, mungkin temannya ada yang perlu ya. Oke. Sebentar, saya perbesar. Ketika di pruning, dia sudah tahu nih bahwa yang min itu pasti milih yang paling kecil. Maka dia dapatnya 3. Gitu kan ya, di antara 3, 12, dan 8. Nah, kemudian, ini kelihatan nggak kalau saya present? Oke, biar saya bisa pakai ini. Oke, 3, 12, 8. Maka si min pasti memilih yang paling kecil di antara 3, 12, dan 8. Maka dia milih 3. Ketika kemudian dia ke C, dia meriksa dulu nih, 2. Oh, 2, tapi 2 itu sudah lebih kecil daripada 3.
saya nggak perlu meriksa selanjutnya. Kalaupun setelah 2 ini ada angka 1, ada angka 0, ada -1 misalnya, ada minus mungkin ya, nggak masalah. Kenapa? Karena angkanya itu kan pasti lebih kecil dari 2. Sedangkan di tahap yang di atasnya ini, saya pasti memilihnya yang paling besar di sini. Karena max kan, saya tentunya memilih aksi A1, A2, atau A3. Tentunya aksi yang memperbesar keuntungan saya. Selama dia nilainya lebih kecil daripada 3, maka stop. Saya nggak perlu lagi meriksa yang berikut-berikutnya. Apalagi kalau lebih besar, contohnya 4 dan 6. Kalau lebih besar, si min ini kan lawan saya nih. Min nggak mungkin dia milih 4 atau 6. Kan rugi dia. Ini keuntungan untuk saya justru kalau dia milih 4 atau 6. Dia pasti milih yang paling kecil. Jadi 2 nih kebetulan kalau 2, 4, 6. Nah, tadi seperti yang ditanyakan. Kalau misalnya di sini ada 1, saya tetap nggak perlu meriksa selanjutnya. Kenapa? Karena 1 itu sudah lebih kecil dari 2. Saya nggak akan pernah memilih C jadinya. Tidak akan pernah memilih aksi A2 maksud saya. Karena nilainya itu kalau nggak 2 lebih kecil. Ya. Sedangkan untuk max, pasti saya milihnya aksi yang membuat state-nya itu memiliki nilai yang paling besar untuk saya. 3. Gitu ya, tadi siapa yang nanya? Oke, Bu. Oke, ya. Oke. Oke, juga udah kepikir tadi ya. Oke. Nah, oleh karena itu, ada juga penjelasan bahwa urutan ini tuh penting sebetulnya. Seperti Anda tahu, ketika di sini dia 14 duluan yang diperiksa, karena kan kita pakai depth first search ya. Anda tahu kalau depth first search itu berarti apa ya? Anak pertama, anak pertama, anak pertama dulu, anak pertama baru anak kedua, baru anak ketiga. Begitu seterusnya ya. Jadi ke kiri dulu, ke kiri gitu. Nah, untuk yang D juga demikian. Ketika kita pertama kali memeriksa itu ketemunya 14, nah 14 ini kan lebih besar kan daripada 3. Kalau ternyata 14 ini yang paling kecil, kalau yang paling kecil di antara yang 2 yang lain, maka harusnya ini yang dipilih oleh si min kan? Karena dia kemungkinannya paling kecil nih. Misalnya di sini 15 terus di sini 22 gitu misalnya. Maka 14 pasti dipilih oleh min karena nilainya paling kecil nih di sini. Sehingga begitu 14, maka saya nggak jadi pilih 3, saya jadi pilih 14 gitu. Nah, oleh karena itu ketika 14 saya nggak bisa nge-prune, nggak bisa menghentikan pencarian. Tetap kemudian saya periksa berikutnya. Oh, 5. Tetap nih 5 ini masih lebih besar daripada 3. Jadi saya tetap harus nyari lagi berikutnya. Oke? Karena apa? Bisa saja nanti dia yang paling kecil gitu. Yang berikutnya itu bisa saja nanti dia 70 gitu. Nah, oleh karena itu dia tetap meriksa selanjutnya 2. Oh, 2. Ya 2 baru kemudian pasti si min milih yang ini nih kalau dia optimal. Karena asumsinya kita min melakukan pemilihan aksinya juga yang paling optimal kan. Jadi kalau misalnya saya berada di state D setelah melakukan aksi A3, maka min pasti milih aksi D3. Kenapa? Karena dia membuat nilai utilitas saya sangat kecil. 2 terpilih di sini. Nah, setelah itu baru dibandingkan 3 dengan 2 dengan 2. Yang paling besar adalah 3. Saya atau agent saya sebagai max pasti akan memilih aksi A1. Yang paling besar. Agent lawan, menurut perkiraan kita, karena dia pasti berlaku optimal, pasti akan milih yang memperkecil nilai kita. Yaitu di sini 3, di sini 2, di sini 2. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, masih Ya. dengan hoki, Bu. Ya. Saya sebenarnya agak bingung untuk yang lebih besar, untuk yang bukan 2 player sih, Bu. Oh, oke. Ketika untuk 3 player, contohnya ya, akhirnya dia memilih, sebentar, saya harus buka slide-nya dulu kalau gitu. Saya stop sharing yang ini. Saya coba buka yang sebetulnya tergantung pada saat itu kita melihat punya siapa gitu ya. Sebentar.
Oke. Nah ini, maka kita misalnya mendefinisikan bahwa ini adalah terakhirnya gitu ya. State terakhirnya itu adalah setiap pemain itu kemungkinannya bisa melakukan 2 aksi saja. A bisa 2 aksi, nanti B juga punya kemungkinannya aksinya juga cuma 2, yang C juga cuma 2. Nah, ketika C kemudian melakukan aksi, ini sudah terminal state-nya dengan angka-angka ini di bawah ini, maka dia hanya melihat punya C. C itu kan nilainya 6. Nah, ini angkanya merepresentasikan state utilitasnya A, B, C. Di sini C nilainya 6 kalau state-nya begini. Kalau state-nya seperti ini, maka dia nilainya 3. Maka untuk C, tentunya lebih menguntungkan yang 6 kan? Maka dia pilih yang 6. Itu bukan? Nah, nanti kemudian sama kalau misalnya berada di yang ini, maka si C juga akan melihat 612, nilai saya 2 nih kalau state ini. Kalau di state ini 741, nilai saya 1. Maka saya milih yang lebih besar, 2. Maka dia akan milih yang sebuah aksi yang mengakibatkan dia berakhir di state 612 utilitasnya. Oke, kemudian yang ini juga sama, 1 dengan 2 dia milih yang 2, yang ini juga sama, 1 dengan 5 dia pilih yang 5. Nah, berikutnya berarti B. B sekarang milih nih. Kalau di sini 126 dengan 612, maka state saya 2, kalau melakukan aksi kiri, kalau melakukan aksi kanan, saya akan berakhir di state 1. Maka saya pilih yang 2. Yang hal yang sama juga ini, kalau saya milih aksi kiri, saya akan punya nilai 5. Kalau melakukan aksi kanan, saya akan punya nilai 4. Maka pilih yang 5. Nah, kemudian yang A. Yang A sama-sama 1, ya sudah. Pilih salah satu. Karena berakhir di state yang sama gitu. Mau ke kiri 1, mau ke kanan juga 1. Dengan asumsi B dan C bermain optimal ya. Pasti pilih yang terbaik untuk dirinya sendiri juga gitu. Berarti ini lebih ke nyari max ya, Bu? Kalau misalnya dilihatnya dari si playernya A, ya memang dia akhirnya max untuk dirinya sendiri gitu. Sedangkan BC itu ya max untuk dirinya sendiri. Oke, Bu. Tadi saya nggak bingungnya itu karena ini kan namanya minimax kan, berarti harus ada maksimum minimum gitu. Tapi ini ternyata maksimum semua. Untuk dirinya sendiri. Ya. Untuk player lawannya gitu ya. Oke. Nah, memang agak rumit kalau yang lebih dari 2 player. Ini bisa juga untuk banyak player sih sebetulnya. Oleh karena itu kita fokusnya di 2 player dulu. Bahkan nanti mungkin saja playernya tidak zero sum ya. Jadi bisa saling berkolaborasi. Tidak berkompetisi. Ada lagi? Permisi, Bu. Ya. Saya ingin tanya untuk yang ini max alpha beta pruning, Bu. Kalau misalkan untuk yang C1, C2, C3-nya itu ternyata menghasilkan nilai minimumnya itu 4 gitu, Bu ya. Oke. Nah, pada saat kita mengunjungi si D, itu threshold atau apa ya, untuk mematikannya itu tetap memakai beban ya, bobot di B3 atau memakai nilai maksimal yang baru yang yaitu yang di baru. C2. Yang baru mestinya ya. Oh, baik. Mestinya yang baru. Karena kan kita jalan-jalannya rekursifnya itu manggil dulu dari bawah ke atas ini. Nanti dia akan menggantikan harusnya. Oh, oke, oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita coba ya. Oh, CSP-nya belum sama sekali. Ya sudah, nggak apa-apa.
Saya stop sharing yang ini. Saya kembali ke yang oke. Coba. Ada persoalan seperti ini. Share saja ya. Raffi Dika Samekto ada? Ada, Bu. Coba digambar. Masih baca soal, Bu, sebentar. Ya. Temennya yang lain mau gambar di kertas masing-masing, silahkan. Triply berarti maksudnya kedalamannya 3 ya. Kedalamannya 3 pohonnya. Dengan asumsi semua pemain memilih aksi secara rasional itu maksudnya optimal di sini. Jadi kalau dia rasional ya dia tentunya mau mengoptimalkan keuntungan untuk dirinya masing-masing. Ya. Ini tadi saya minta siapa? Raffi Dika, pohonnya saja. Pohonnya dulu saja. Dengan nilai terminal state-nya. Payoff untuk terminal state-nya. Oke, kalau mau bikin garis, pakai shift sama mouse-nya gitu. Nanti lurus nanti. Pakai pen-nya. Oke, udah nggak apa-apa. Saya bantu sedikit ya. Benar Mas.
Oke. Nah, ini ceritanya yang L yang mana nih? Yang ke kiri ya, Rafidika ya? Itu L, yang ke kanan R gitu ya? Saya mikirnya gitu, Bu. Iya. Oke, oke, nah kalau begitu bisa ditentukan payoff-nya ya di terminal state-nya. Ini ada penjelasannya ya. LLL 3, LLR 5, LRL, dan seterusnya. Oke, ya betul. Oke. Ya, terima kasih Rafidika. Jadi seperti ini ya, awalnya berdasarkan soalnya saja. Nah, tapi di sini diminta menggambarkan pohon dengan 3 lapis ini, 3 kedalaman. Nah, lengkap dengan nilai payoff-nya pada setiap simpul pohon. Coba sekarang Leonard Mateus ada? Ada, Bu. Coba diisi atas-atasnya. Nah, coba dilihat. Ya, betul. Karena max ya. Iya, Bu. Ya. Ya, betul. Nah, ini pas ujian kemarin banyak yang bukan banyak lah, beberapa ada yang terjebak gitu ya. Antara 0 dengan -1 dipilih -1 karena dianggapnya -1 lebih besar. Baik, bisa diteruskan, tinggal 3 lagi. Tuh, jadi Max akan memilih yang maksimal antara 3 dan 5, 6 dan 9 pilih 9, 1 dan 2 pilih 2, 0 dan -1 milih 0. Kemudian min antara 5 dengan 9, dia pilih 5. Tentunya yang menguntungkan dia, memaksimalkan dia adalah kalau max-nya nilai sekecil mungkin. Oke. Ya, terima kasih. Sama, Bu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, berikutnya. Coba siapa ya? Sebentar, tadi Leonard. Stefanus Jeremy Aslan ada? Sih, Bu, saya boleh nanya dulu nggak, Bu? Iya. Itu kan tadi yang di bagian max yang bawah itu, Bu, itu kan dipilih 9 karena dia paling maksimal. Terus yang tadi ditanyain hoki,
kenapa dipilihnya 2, saya masih agak bingung tuh. Yang tadi dengan gambar ini berbeda. Karena kalau gambar yang tadi itu, sebentar, saya kan bisa balik ke sini ya, sebentar. Ini dia. Ini lihat posisinya, dia kedalamannya cuma 2. Sudah terminal state. Maka kita ngelihatnya itu posisi ini nih. Dia sekarang sedang mau ngisi utility untuk min atau ngisi utility untuk max. Kalau min, maka dia pasti memilih nilai yang terkecil di bawahnya. Kalau max, dia pasti ngambil nilai yang terbesar di bawahnya. Iya, Bu. Tapi kan tadi Hoki nanya kalau 216, kenapa dipilihnya 2, terus akhirnya tetap 2 gitu. Oh, enggak. Kalau tanpa alpha beta pruning, Anda tetap pilihnya 1. Karena semuanya diperiksa gitu ya. Kalau misalnya 216, Anda pilihnya 1, tetap 1. Tapi kalau yang saya pahami tadi, Hoki menanyakan ketika alpha beta pruning. Ketika alpha beta pruning, maka ketika di awalnya saja di sini sudah 2, maka saya nggak perlu ngelanjutin lagi yang setelahnya gitu. Karena kan kemungkinan setelahnya itu bisa lebih kecil, misalnya 1 gitu ya. Maka kalaupun nanti 1 terpilih, dia tidak akan dipilih oleh max berikutnya kan? Karena max pasti milihnya 3 gitu. Iya. Berarti kalau misalkan alpha beta pruning baru seperti itu ya, Bu? Baru yang berikut, ini ketemunya 2, pasti dia 2 atau lebih kecil gitu kan ya. Yang lebih besar pasti nggak dipilih. Nah, baru berhenti dia. Tapi kalau misalnya tidak, tanpa alpha beta pruning, ada 2, 1, 6, ya dia tetap milih 1. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Tadi saya manggil siapa ya? Stefanus ya? Ada Stefanus? Stefanus tidak ada. Oh, ada. Oh, hadir. Oh, tapi nggak bisa nyala mic ya? Oke, baiklah. Berikutnya nanti kalau begitu Stefanus ya. Ini soalnya saya perlu yang bisa mic-nya nyala. Naufal Alexander. Ada Naufal Alexander? Hadir, Bu. Oke. Naufal Alexander. Coba nih, kalau misalnya saya menerapkan alpha beta pruning, maka apa nih yang bisa dipruning? Sambil cerita deh. Kita selalu jalannya dari kiri ya. Iya. Oke. Jadi 3 dengan 5. 3 dengan 5 nggak ada yang di pruning. Dipilihnya maksimal 5. Terus ke 6 sama 9. Nggak di pruning juga ya? Di pruning di 6. Jadi enggak, kalau lebih besar dia belum di pruning ya? Oh, belum ya. Jadi 6 sama 9 dipilihnya 9. Sebentar. 9-nya di pruning deh. Maaf. Betul tadi. Di pruning, jadi itu nodenya lebih besar dari 6. Jadi di atasnya dipilih 5. Betul. Coba bisa tolong dijelaskan lagi kenapa kok di pruning tadi? Betul di pruning. Jadi kan ada 6 sama 9. Betul. Pas dicek 6, node di atasnya langsung dinilai lebih dari 6. Terus jadi langsung pilih 5 yang minimal dari 2 pilihan itu. Betul. Jadi ketika sudah sampai di 9, ketika sudah memeriksa ini,
maka dia akan melihat bahwa yang min itu kan pasti nanti akan memilih yang lebih kecil. Oke, pada saat itu dia nilainya adalah 5 lebih kecil. Maka yang ini nggak perlu diperiksa lagi. Ya betul, silakan lanjutkan lagi. Terus 1 sama 2-nya nggak ada yang di pruning. Oke. Dipilihnya 2. Terus lanjut lagi 0 sama -1 juga nggak ada. Dipilihnya Nggak ada apa? Nggak ada pruning. Masa? Enggak. Oke. Kayaknya enggak. Jadi harusnya justru ada yang di pruning ya. Sebenarnya saya ngasih, saya nggak ngasih nama ya. Baik. Sekarang 843. Jadi sebetulnya ketika dia sudah 1 dan 2, memilih maksimalnya 2 gitu ya, maka ketika dianya ini sudah tahu 2 itu mungkin ke bawah kan, jadi min pastikan nyari yang lebih kecil nanti di level ini. Min pasti mengambil yang lebih kecil, oke? Tapi di level atasnya max itu pasti ngambil yang lebih besar. Jadi kalau di sini saya sudah ketemu 2, padahal nanti di sini itu mungkin lebih kecil daripada 2 atau lebih besar daripada 2. Kalau dia lebih kecil daripada 2, maka yang dipilih pasti yang lebih kecil daripada 2. Kalau dia lebih besar daripada 2, yang dipilih pasti 2. Oke? Nah, tapi mau dia 2 atau lebih kecil daripada 2, nilai yang satunya kan 5. Sehingga max itu pasti milih yang lebih besar kan? Pasti milih 5 jadinya. Sehingga yang kanan ini itu nggak perlu diperiksa lagi. Yang sebelah kanan ini. Karena apa? Begitu dia dapat 2 di sini, nilai yang akan terpilih nantinya oleh min itu kalau nggak 2 ya lebih kecil daripada 2. Sama seperti yang contoh sebelumnya tadi. Oleh karena itu yang bagian kanan ini udah nggak perlu diperiksa lagi. Ya dia pasti 2 atau lebih kecil daripada 2. Sedangkan max saya kan pasti milih yang paling besar nih di antara 2 ini. Pasti dia akan memilih yang 5. Sehingga nanti di pruning di sini. Ini nggak perlu diperiksa yang kanan ini. Kelihatan nggak ya mau saya gerak-gerak itu? Nggak kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oh kelihatan, oke. Jadi gitu ya. Nah, saya nggak tahu ini justru memudahkan atau menyulitkan. Mungkin Anda bisa coba dengan menerapkan alfa betanya. Itu kan rekursif ya. Jadi awalnya itu pasti alfanya minus tak hingga, sekecil mungkin supaya nanti pasti diganti. Betanya itu tak hingga, karena beta itu kan merepresentasikan nilai min. Dibuat sebesar mungkin, karena nanti supaya pasti nanti diganti gitu ya. Karena min kan pasti pengennya min itu ngasih nilai sekecil mungkin kan untuk saya. Sedangkan alfa max itu maunya ngasih nilai sebesar mungkin untuk saya. Nah, di awal nanti pasti masih negatif tak hingga untuk alfa dan tak hingga untuk betanya. Terus Anda coba terapkan, nanti alfa betanya kan belum ketahuan nih. Dia baru bisa berubah ketika sudah sampai terminal state. Sudah sampai basis, baru nanti rekursif kembali ke yang manggil sebelumnya, Nah, nanti Anda lihat alfanya berapa, nilai betanya berapa. Begitu nilai sekarang alfanya diganti nilainya jadi segini. Maka nilainya sudah lebih besar daripada beta. Maka pruning di situ. Saya nggak tahu apakah cara itu mungkin lebih kebayang oleh Anda atau justru kalau dari gambar lebih kebayang ya. Walaupun di sini boleh Anda menjawabnya boleh dengan cara apapun, asal ada penjelasannya tentunya. Oke, mau dengan menerapkan algoritma alfa betanya juga silakan. Jadi kita pruning ketika nilai alfanya sudah lebih besar daripada beta.
Itu ya, nanti akan dipelajari. Saya akan lanjutkan lagi penjelasannya kalau masih ada yang belum paham tentang yang alfa, beta, proningnya. Karena yang nanti dipakai di tugas Anda, ya, tucil dan tubis. Nah, untuk CSP itu idenya, itu seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Kira-kira saya punya sekumpulan variabel. Jadi persoalan CSP itu biasanya begini. Anda diberikan persoalan, Anda harus bisa menentukan variabelnya apa saja, kemudian domain dari setiap variabelnya itu apa saja, kemudian constraint atau batasan yang tidak boleh dilanggar. Oke, 3 hal ini penting. Nah, yang constraint itu yang kadang suka bingung, menentukan constraint-nya bagaimana. Constraint itu membatasi assignment nilai pada variabel. Jadi, pasti dia ada hubungannya dengan bagaimana saya bisa mengisikan, membatasi pengisian nilai dari domain kepada variabel. Supaya nggak kebalik, kadang ada yang kebalik menentukan variabelnya ini, domainnya itu. Nanti saya kasih contoh ya hari Rabu. Jadi yang perlu dibayangkan, constraint itu membatasi pengisian domain yang ada ke variabel. Domainnya misalnya 1 sampai 5, tapi ternyata karena batasan itu maka isinya tidak boleh sama dengan 4 atau lebih kecil daripada 3 dan seterusnya. Atau malah antar variabel, bahwa variabel A itu harus lebih kecil sama dengan variabel B. Variabel B harus lebih besar daripada variabel E, misalnya begitu. Ya, jadi biasanya yang namanya constraint itu Anda akan melibatkan variabel-variabel di sana. Variabel ini tidak boleh sama dengan apa tambah apa. Variabel ini harus lebih besar daripada apa dengan apa. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, nanti cara penyelesaiannya bisa 2. Yang pertama adalah backtracking search. Kalau backtracking search itu artinya ngisi satu-satu. Saya pilih satu variabel, saya pilih sebuah nilai, kemudian pilih variabel yang lain, diisi lagi dengan nilai. Kalau ternyata dicoba semua nilainya nggak ada yang memenuhi, backtrack. Nah, backtracking mestinya Anda sudah pernah belajar ya di strategi algoritma. Itu cara yang pertama. Jadi kita mulai initial state-nya dengan kosong. Semua variabel nggak ada isinya sama sekali. Nah, cara yang kedua untuk menyelesaikan CSP adalah dengan local search. Jadi begitu mulai initial state-nya itu sudah semua variabel ada isinya. Jadi komplit ya, komplit. Tapi CSP itu beres, selesai kalau complete and consistent assignment. Jadi harus konsisten juga, tidak melanggar constraint. Itu kalau CSP. Jadi bisa 2, bisa dengan backtracking, bisa dengan local search. Yang local search Anda sudah belajar. Hill climbing, simulated annealing, genetic algorithm. Oke. Nah, yang backtracking ini ada tambahannya lagi, yaitu dengan memilih gimana cara milih variabel yang pertama, atau variabel mana yang duluan harus dipilih. Atau variabel berikutnya mana ya setelah saya mengisi ini dan itu, baiknya variabel berikutnya apa. Oke, nanti setelah milih variabel, pilihan berikutnya adalah nilai. Nilai apa yang sebaiknya saya isikan duluan untuk variabel yang barusan saya pilih untuk diisi. Ini gunanya untuk apa? 2 ini supaya kalau misalnya ada suatu aksi yang akan berakhir gagal, itu bisa terdeteksi sedini mungkin. Oke, nah caranya adalah dengan melakukan inferensi itu tadi. Ada yang node konsistensi, ada yang arc konsistensi, kemudian ada yang path konsistensi. Oke, 3 ini. Dan CSP itu bisa dilakukan sebelum assignment nilai. Maksudnya sebelum saya menilai itu dia meriksa dulu gitu. Oh, kalau variabel ini kira-kira dengan variabel itu supaya konsisten, ada nggak ya nilai pada domain yang harus saya hapus? Karena kan tujuannya itu melakukan konsistensi itu adalah menjaga supaya kalau saya assign sebuah nilai di suatu variabel, itu masih ada temennya yang konsisten di variabel yang lain. Maunya begitu. Sehingga kalau ada yang nggak konsisten, itu dihapus. Contohnya di slide pewarnaan peta, begitu saya sudah assign, itu ada yang dihapus. Nah, jadi melakukan inferensinya itu bisa 2. Pertama, sebelum proses assignment dilakukan, dan untuk kasus pewarnaan peta benua Australia, ketika Anda sudah melakukan itu, maka sebelum assignment nilai apapun, Anda sudah punya solusinya sebetulnya. Cara yang kedua adalah sambil assign nilai, sambil
di inferensi. Itu yang interleave search itu. Jadi bisa dua ya, melakukan inferensi dulu, baru kemudian inferensi itu artinya saya mencoba menghapus nih nilai-nilai pada domain-domain variabel saya yang mungkin mengakibatkan ketidakkonsistenan. Baru setelah itu lakukan assignment nilai. Variabel ini saya kasih assign ini, variabel itu saya assign dengan itu. Atau sambil melakukan assignment, sambil saya melakukan inferensinya. Sambil melakukan assignment, sambil kemudian dihapus domain-domain yang tidak, nilai-nilai yang tidak konsisten pada domain suatu variabel. Oke, contohnya di slide kuliah itu yang sambil assign, sambil melakukan inferensi. Oke, nanti silakan dibaca lagi, dipahami. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya di hari Rabu, ya. Persiapan untuk kuis di Senin depan. Oke, baik. Waktu juga sudah 8.52. Dicatat kalau ada yang punya pertanyaan, nanti ditanyakan di hari Rabu ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.